dilanjutkan bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Mulai dari ta'awudz diakhiri dengan tasdid. Yuk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna luar biasa ya yang vaksin berangkatnya ya. Oke, yuk untuk selanjutnya sebelum pembelajaran mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sudah bisa? Sudah. Oke, bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda tentang malaikat? Pernah? Oke, malaikat adalah ciptaan Allah. Ada yang tahu berapa jumlah malaikat? Berapa? 10? Oke, Peter. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Masih? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, sekarang ada rukun iman yang kedua. Siapa yang tahu? Oke, Peter, Mas Taufik. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Siapakah malaikat itu? Oke, kalau bingung nanti kita belajar bersama-sama. Yuk lanjut lagi. Nah, sekarang bisa kalian lihat pada gambar. Amati dan perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat, diamati terlebih dahulu. Sudah? Sudah? Oke. Nah, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Menolong orang. Gambar yang kedua, mengambil buah. Mengambil buah mangga. Nah, ini kata mencuri. Nah, siapakah yang mencatat
nanti kita belajar tentang malaikat dan tugas-tugas malaikat itu apa saja. Oke. Nah, sebelum pembelajaran lanjut, Guru akan memberikan pengertian tentang tujuan pembelajaran di bab ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat satu, terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. Sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah. Yang kedua, meyakini adanya malaikat Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu menurunkan atau menciptakan malaikat. Yang ketiga, meneladani sifat mulia, ketaatan dan kepatuhan para malaikat. Yang keempat, menyebutkan siapa itu malaikat, nama-nama malaikat beserta tugasnya, dan ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nanti yang terakhir, ya kalian latihan membuat karya gambar tentang nama malaikat. Oke, sebelum lanjut ke materi bab ini, biar kita semangat, yuk kita bersama-sama tepuk semangat. Oke? Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, oke, siap belajar? Siap. Yuk tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Oke, siap? Lanjut. Setelah konsentrasi harus fokus. Yuk tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus ya. Yuk kita harus fokus dalam pembelajaran ini biar kita tahu siapakah malaikat itu. Oke, Guru jelaskan. Malaikat adalah, tadi pertanyaannya siapa malaikat itu, gitu kan? Nah, sekarang dilihat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu ada malaikat, ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ya. Nah, malaikat adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Diciptakan dari apa malaikat? Nur atau cahaya. Malaikat selalu taat pada perintah Allah, tidak pernah membangkang. Allah memerintah apa? Iya. Allah memerintah apa? Iya. Tidak pernah mengatakan tidak. Itulah malaikat, makhluk yang paling taat kepada Allah. Terus malaikat bersifat gaib atau tidak tampak oleh panca indera manusia, tidak bisa dilihat. Siapa yang pernah melihat malaikat? Tidak, karena malaikat adalah makhluk gaib. Siapakah yang pernah meraba malaikat? Tidak ada yang bisa, karena malaikat adalah bersifat gaib, tidak bisa dilihat atau tidak tampak oleh panca indera manusia. Nah, pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Artinya apa iman? Percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Kita semua harus percaya ya. Percaya tidak ada malaikat? Ya, percaya. Orang Islam harus percaya kepada adanya malaikat. Nah, penjelasan tentang malaikat itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 285? Coba yuk bersama-sama yuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amanat Rasul
Tuhannya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa malaikat itu ada. Nah, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Tadi ada berapa malaikat? Oke, ada 10. Coba dilihat dulu, ini ada 5. Ada 5 malaikat dan tugasnya. Yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dan memimpin malaikat. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya yaitu membagi rezeki dan mengatur turun hujan. Rezeki itu yang berupa uang, berupa kesehatan, ya banyak. Ini yang mengatur adalah malaikat Mikail, termasuk turun hujan. Nomor 3 ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Jadi nanti kalau kiamat datang, malaikat Israfil melaksanakan tugasnya, yaitu meniup trompet. Nah, itu tandanya kiamat akan datang. Yang keempat malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Jadi manusia suatu saat kalau meninggal dunia, ya, itu yang mencabut nyawa adalah malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil dijuluki sebagai malaikat maut. Ya, siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israfil. Yang nomor 5 malaikat Musa, yaitu tugasnya menanyai manusia di dalam kubur. Kalau sudah meninggal, nanti yang menanyai di alam kubur adalah malaikat tadi siapa? Munkar. Yuk sekarang yang nomor 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 6, malaikat yang ke-6 adalah malaikat Nakir, yaitu tugasnya menyiksa manusia di dalam kubur. Jadi kita pengen disiksa apa nek pas di alam kubur? Betul, makanya harus selalu berbuat baik. Yang ke-7 malaikat Raqib, yaitu bertugas mencatat amal baik manusia. Selalu berbuat baik, maka pasti akan dicatat oleh malaikat Raqib. Malaikat Raqib tidak akan pernah kredo, wah ini kebaikannya kok lupa dan dicatat, enggak, pasti dicatat. Yang ke-8 malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi kalau kita berbuat buruk, pasti tidak akan lepas dari pengawasan malaikat Atid, langsung dicatat. Dicatat nanti dihitung, ya, baik banyak buruknya atau banyak baiknya, nanti ada catatannya semua. Yang ke-9 malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah, yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Jadi orang-orang yang banyak salahnya, banyak dosanya, nanti di alam kubur yang menyambut adalah malaikat dengan wajah yang sangat kejam dan sangat menakutkan. Belum masuk nih neraka itu sudah sangat menyeramkan. Nah, malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Ini yang malaikat Ridwan digambarkan sosok yang sangat tenang, ya, sehingga orang yang mau masuk ke surga sangat bahagia. Ya, oke, untuk mempermudah menghafalkan malaikat dan tugasnya, Bu Guru ajaranya, ya, malaikat dan tugasnya. Siapa yang bisa? Jadi yang bisa? Oke, kita coba bersama-sama, oke? Malaikat dan tugasnya. Di sini ada langsung nama malaikat Jibril, Mikail. Nah, ini langsung nama, tapi ini
Nanti ada kertas atau lembaran yang bisa dibawa pulang untuk dihafalkan. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu D. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. 1. Kalian sudah memiliki ciri-ciri beriman pada malaikat? Nah, yang pertama, selalu bersifat jujur. Kalian sudah bersifat jujur? Mengatakan apa adanya atau yang sebenarnya sudah? Oke, sudah. Kita yang kedua, suka menolong sudah? Oke, suka menolong sudah. Yang ketiga, selalu berperilaku baik? Sudah? Oke, kita. Yang kelima, berusaha menjadi anak yang bertakwa. Sudah? Bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contoh melaksanakan perintah Allah ya kita beribadah, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Sudah ya? Oke. Meninggalkan yang dilarang Allah, contohnya berkelahi, minum-minuman keras, obat-obat terlarang, makanan-makanan yang diharamkan, sudah menghindari itu ya. Oke, yang keenam, ingat Allah saat hendak berperilaku tercela. Kalau kalian ya tiba-tiba pengen nakalin teman, aku mau jahilin teman, ingatlah, langsung ingatlah kepada Allah. Oh tidak, aku tidak mau melakukan hal yang tidak baik karena Allah selalu mengawasi saya. Ya, jadi selalu mengingat Allah apabila hendak berperilaku tercela. Yang ketujuh, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Kalau kalian mendapatkan rezeki, contohnya rezeki peringkat, kalian mendapatkan peringkat 2, ya tidak apa-apa, syukur saja. Mendapatkan rezeki berupa hadiah yang amat tertentu, dapetin banyak, aku sedikit, ya tetap bersyukur atas rezeki yang diterima. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi beriman kepada malaikat, nah apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus